Yang lain ada? Karena saya tahu di BTP sini banyak, karena orang Poso kuliah di Makassar, pasti wilayah tinggalnya itu di sini, yang saya tahu. Nah, jadi pada waktu itu saya hadir di satu seminar di Tentena dengan 2 orang jemaat suami istri. Saya ikut. Oh, saya sangat diberkati dengan materi. Nah, setelah saya mengikutinya, saya kejar pembicara ini. Saya kejar. Saya datangi dia di WC. Ini di WC ini, saudara. Saya tunggu dia di WC. Dia keluar. Saya bilang, "Shalom Pak, saya sangat diberkati dengan materi Bapak. Saya rasa Bapak sedang memberikan emas kepada kita yang hadir saat ini." Saya tanya begini, "Pak, mau tidak emas yang Bapak kasih sama saya, Bapak bawa di Poso?" Wih, maksudnya Bapak datang di Poso, Pak. Kita ada ibadah malam ini. Tanya sama ketua rombongan saya. Saya tanya sama ketua rombongan bilang, "Waduh, kayaknya tidak bisa." Saya ikut terus sampai di hotel. Sampai di hotel, si hamba Tuhan ini katakan kepada ketua rombongannya, "Kayaknya saya harus turun ke Poso. Bapak ini butuh sesuatu. Kayaknya saya harus ke Poso. Karena saya merasa bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di Poso." Akhirnya singkat cerita, dia putuskan sama istrinya turun ke Poso. Nah, sampailah kita di Poso, kumpul doa malam. Doa malamnya tidak banyak orang, hanya berapa orang. Tapi yang luar biasa adalah setelah selesai doa malam, ini mau pulang ya, ke belakang, biasanya ada meja ya di belakang. Terus dia dekati anak saya, terus dia bilang, "Kamu punya masalah ya?" Dia langsung keluar air mata. Dia menangis. Habis itu dibilang ini, "Coba kamu cerita, apa masalahmu?" Nah ini tadi yang saya cerita. Papa punya kemauan sekolah teologi ya. Jadi hamba Tuhan, dia punya kemauan yang lain. Ternyata hamba Tuhan ini punya masalah yang sama dengan saya. Dia punya mimpi, anaknya juga jadi gembala, jadi pendeta, sekolah teologi ya. Tapi anaknya pilihan yang lain, kuliahnya yang lain. Sehingga pada akhirnya di rumah itu seperti ada situasi yang tidak kena. Tapi pada akhirnya orang tuanya mengalah. Oke, silakan. Kamu ikuti, kamu punya kemauan. Hari itu saya disadarkan, diingatkan oleh hamba Tuhan ini. "Pak, apa yang Bapak hadapi sama dengan apa yang saya hadapi. Saya punya keinginan anak ini jadi hamba Tuhan. Tapi Tuhan taruh di hati saya, kalau belum waktunya tidak bisa paksakan. Pada akhirnya saya katakan, "Pak, berarti Bapak jauh-jauh datang dari ini, hamba Tuhan ini di Lampung tempatnya. Dari Lampung ke Tentena datang di Poso. Padahal tidak banyak orang di Poso. Ternyata Tuhan pakai dia untuk pulihkan hubungan saya dengan anak saya." Pada akhirnya dikatakan begini, "Dah, kamu ikut saja apa yang anak punya kemauan. Nanti Tuhan akan bicara banyak di dalam perjalanan kehidupannya." Nah, sehingga pada akhirnya hari itu kita dipulihkan, suasana berubah. Dari duka cita jadi sukacita. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang menarik itu adalah di tempat dia kuliah. Dia bilang begini, "Pak, kenapa? Saya punya teman-teman kuliah itu, dia kalau curhat sama saya." Ah, ini dia. Ada masalah-masalah selalu datang sama saya. Ada pergumulan selalu ceritanya sama saya. Itu kenapa itu, Pak? Saya bilang, itu karena tanda-tanda itu sudah ada sama kamu. Papa ini. Iya. Amin. Jadi ada sesuatu yang memang Tuhan sudah taruh di dalam hati anak seseorang, yang orang itu tidak tahu. Ada sesuatu panggilan yang Tuhan sudah taruh kepada orang itu. Yang Tuhan akan berproses dengan panggilan itu sampai pada satu titik, Tuhan akan panggil dia. Jadi anaknya gembala ini, pada akhirnya dia buat keputusan, saya mau jadi gembala. Tapi sudah selesai kuliah dulu, sudah habis wisuda, ya jurusan ekonomi. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya saya tidak mau mengajar saudara, bagaimana pada akhirnya semua kita jadi pendeta di tempat ini. Ya, karena saya percaya bicara tentang jadi pendeta atau jadi full time, itu tidak semua orang yang dipanggil. Tapi untuk menjadi hamba Tuhan, semua orang dipanggil. Setuju, amin?
Menjadi pelayan itu semua orang. Ya, berbagai disiplin ilmu dengan aktivitas kita yang berbeda-beda, tugas kita yang berbeda-beda. Di dalamnya Tuhan mau ada sesuatu yang kita mau buat untuk kepentingan kerajaan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya dalam banyak hal yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, Tuhan akan selalu memulai dengan mempersiapkan seseorang. Sedikit banyak saya mulai mendapatkan sesuatu dari tempat ini. Baik itu visi ke depan, rencana ke depan. Dan saya dalam hati saya, gereja ini akan mengenapi apa yang menjadi mimpi daripada gembala di tempat ini. Amin. Tidak ada yang kebetulan. Ya, tidak ada rencana Tuhan yang kebetulan. Itu sebabnya semangat Pak Gembala di tempat ini, ya, untuk membawa saudara, untuk menggiring saudara. Karena ada sesuatu yang besar, sama-sama katakan besar, 3. Besar. Ya. Ada sesuatu yang besar yang mau dipercayakan kepada saudara di tempat ini. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau percayakan kepada saudara di tempat ini. Karena ini zamannya kita, sama-sama katakan zamannya kita. Makanya Gerindra ambil siapa? Kaisang atau siapa? Gibran ya. Karena dia merasa bahwa ini zamannya kita. Nah itu sebabnya saya begitu bersemangat kalau bicara di hadapan anak-anak muda. Kenapa? Karena saya sedang melihat calon-calon pemimpin masa depan. Amin. Calon-calon pengusaha besar masa depan. Ada di tempat ini. Itu sebabnya gairahkan hidup saudara. Bersemangatlah dalam menjalani kehidupan saudara. Supaya pada akhirnya tanpa kita sadari kita sedang dibawa oleh Tuhan. Kita sedang digiring oleh Tuhan untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Bertambah-tambah kapasitas kita. Sehingga pada akhirnya kita menjadi orang yang tepat untuk dipercayakan tanggung jawab yang besar, yang mulia. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Mari kita lihat bagaimana Gideon ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Ayatnya yang ke-11, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca sepintas lalu ayat ini sepertinya biasa. Tapi kalau saudara melihat, dikatakan begini, Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar apa? Tersembunyi bagi orang Midian. Suasana pada waktu itu tenang atau mencekam? Suasana pada waktu itu tegang. Suasana pada waktu itu berbahaya. Tapi bagaimana Gideon sebagai seorang yang masih sangat muda, itu memikul satu tanggung jawab untuk mengerjakan sebuah pekerjaan yang dikatakan di situ mengirik gandum, ya, mengirik gandum, tapi dalam situasi yang berbahaya. Saya percaya keberanian itu bukan sesuatu yang tiba-tiba. Keberanian itu melewati sebuah proses, sehingga orang itu berani untuk melangkah. Berani untuk memikul sebuah tanggung jawab. Jadi ketika saya membaca tentang kisah ini bahwa betapa hidup ini harus melewati yang namanya satu proses. Proses di mana kita tidak tahu ternyata itu membangun iman kita. Proses itu di mana ternyata membangun karakter kita. Proses ternyata hal itu membangun sesuatu di dalam diri kita. Sehingga pada akhirnya kita menjadi orang yang berbeda dengan orang lain. Nah itu sebabnya saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang saya mau tekankan di sini adalah ketika Tuhan mau mempersiapkan kita, maka Tuhan akan membawa kita untuk memikul yang namanya tanggung jawab. Sama-sama katakan tanggung jawab. 3.
Firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang setia kepada perkara-perkara yang kecil, aku akan mempercayakan kepada dia perkara yang apa? Besar. Apa itu perkara kecil? Perkara kecil adalah sebuah perkara yang menurut orang lain itu tidak ada apa-apanya. Tapi menurut Tuhan itu punya pengaruh besar bagi masa depan kita. Saya waktu pertama kali kenal tentang pelayanan, waktu itu saya masih kelas 2 STM, karena saya sekolahnya di Toraja. Jadi ada hamba Tuhan itu khotbah di ibadah hari Minggu, khusus untuk anak muda. Dia katakan begini, pelayanan itu bukan nanti di mimbar. Pelayanan itu bukan nanti main musik atau pimpin pujian. Wah, karena kalau sudah di level ini kan keren, amin. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian dia katakan begini, sekalipun engkau mungkin cuman hanya atur-atur kursi di gereja, bersih-bersih di gereja, apapun yang kau buat untuk Tuhan, itu juga adalah bagian daripada pelayanan. Nah, saya yang belum tahu apa-apa tentang hal-hal firman, karena masih baru di dalam gereja, itu menyentuh hati saya. Terus tiba-tiba ada sesuatu yang mulai bicara di dalam hati saya. Saya katakan, Tuhan, saya belum tahu musik, nyanyi juga baru belajar, apalagi khotbah. Tapi saya cuma bilang begini, Tuhan saya punya 2 tangan. Artinya apa? Saya punya tenaga. Saya punya 2 kaki yang bisa melakukan sesuatu, yaitu apa? Memindahkan kursi. Tidak mungkin kursi ini bisa diatur dengan kekuatan doa. Oralaba sikaralaba laba laba. Kursi teratur. Doa puasa supaya tidak perlu ada yang atur kursi. Tuhan atur kursi sendiri. Itu tidak mungkin. Jadi hari itu saya buat keputusan. Tuhan, saya belum tahu main musik, saya tidak tahu nyanyi, saya tidak tahu pimpin pujian khotbah, tapi saya punya tenaga untuk bantu pekerjaan Tuhan, atur kursi, bersih gereja. Saya cari kostor. Waktu itu saya di GBI Karunia, GBI Kasih Persaudaraan di Lantai Pao. Saya datangi kostor, saya tanya, Mas, hari apa jadwal bersih gereja? Hari apa jadwal atur kursi gereja? Oh, hari ini Jem. Oke. Setiap minggu saya datang. Hanya untuk bantu Mas. Sapu gereja, atur kursi gereja. Dan itu saya lakukan dengan sukacita. Saya tidak merasain sesuatu yang, anak muda masa pelayanannya itu. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dari situlah Tuhan mulai belajar, ajar kepada saya. Bagaimana mulai belajar untuk menangani perkara-perkara yang di mata orang itu perkara kecil, perkara biasa, perkara yang tidak ada apa-apanya. Tapi sekali lagi, bagi manusia perkara itu tidak ada apa-apanya. Tapi bagi Tuhan perkara itu yang akan membawa kita menjadi apa-apanya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada akhirnya kerinduan demi kerinduan dimunculkan oleh Tuhan. Kerinduan yang berikutnya adalah apa? Kerinduan untuk bisa bermain gitar. Nah, saya orangnya kalau punya kerinduan seperti itu, saya kejar pemain gitar. Saya kejar pemain gitar. Yang pertama yang saya kejar itu adalah kunci-kunci untuk penyembahan. Ya, berapa banyak dari sini yang suka musik, suka belajar musik? Angkat tangan, ayo. Sebelah kanan, di tengah. Gereja ini butuh pemain musik banyak, amin. Apalagi kalau buka cabang, Pak ya. Jadi kalau kita diam, di era-era kita pada waktu itu, semangat orang untuk belajar itu tinggi. Semangat orang untuk memperlengkapi diri itu tinggi. Sehingga pada akhirnya gembala itu banyak tertolong. Karena banyak orang yang semangat untuk memperlengkapi dirinya. Dan saya yakin dan percaya di tempat ini pun banyak orang yang semangat untuk memperlengkapi dirinya. Amin. Karena ada tuayan. Sama-sama katakan, tuayan. Karena ada sesuatu yang Tuhan mau pakai lewat kehidupan kita untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa yang ada di Makassar ini.
Dan saudara orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada. Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan memulai sesuatu di dalam hati kita, mendorong kita untuk masuk ke dalam dunia pelayanan, mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan saya mau untuk melangkah. Tuhan saya mau untuk bertindak. Minimal perkara-perkara yang kecil. Kesaksian yang kedua. Tadi kan tukang sapu gereja. Ini kesaksian yang kedua. Waktu itu saya praktek di Poso. Saya dipercayakan oleh gembala untuk jadwalkan teman-teman untuk melayani doa pagi jam 5. Saya buat jadwal bulanan. Dan doanya itu setiap hari. Dari hari Senin sampai hari Sabtu. Keanehan yang saya temukan adalah banyak yang mengatakan, aduh saya tidak siap. Aduh saya tidak siap. Aduh saya tidak siap. Nah, karena begitu banyak yang mengatakan saya tidak siap, kira-kira tanggung jawab siapa yang harus isi? Gembala saya tidak ada di tempat masalahnya. Dia banyak di luar. Menurut saudara siapa yang harus bertanggung jawab? Yang buat? Siapa di sini yang tukang buat jadwal? Aduh, minta maaf saya tidak bisa dulu. Jadi pada waktu itu jadwal yang saya bagikan rata-rata si A, aduh saya tidak siap. Saya tidak siap, saya tidak siap. Sehingga pada akhirnya karena mereka tidak siap, maka saya yang harus siap. Nah biasanya itu begini. Saya tidak tahu ya, anak-anak muda itu biasanya begini. Kenapa saya terus yang disuruh? Halo? Kenapa setiap kali pekerjaan saya terus yang disuruh? Ada tidak di sini yang keberatan? Kenapa bukan dia, kenapa saya? Halo? Sepertinya tidak ada orang di sini. Maksudnya tidak ada orang yang mau disuruh. Jadi kadang-kadang ada satu situasi di dalam pikiran seseorang, dalam perasaan seseorang, kenapa setiap perintah itu selalu diarahkan kepada saya? Atau kepada saudara? Kenapa bukan sama yang lain? Kenapa selalu, siapa namanya? Ibu atau? Oh kuliah, Ella. Ya. Ella bilang, kenapa setiap kali disuruh hanya Ella? Padahal ada Lala. Ya, ada Susi di sana, ya. Kenapa saya terus yang disuruh? Kenapa bukan yang lain? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari sinilah kita perlu belajar untuk merenungkan. Jangan-jangan ada rencana Tuhan. Sama-sama katakan rencana Tuhan. 3. Saudara, saya kan pemula waktu itu. Khotbah juga belum terlalu lancar. Khotbah pertama saya ibadah raya. Itu 15 menit. Ya, orang kaget. Ada anak muda pulang di rumah, belum gelap langit. Loh kenapa kamu cepat pulang? Siapa yang khotbah di gereja? Dia bilang ini, Om Jamie yang khotbah. Waduh cepat sekali. Biasanya ibadah itu pulangnya itu sudah gelap. Kan ibadahnya jam 5. Bayangkan ibadah jam 5. Orang pulang masih terang. Itu di zaman corona cocok itu. 1 jam saja ya, setengah jam saja itu ya. Dari situ saya ambil kesimpulan, ternyata apa yang saya alami, si A saya jadwalkan, aduh saya tidak bisa. Si B saya jadwalkan, saya tidak bisa. Dan itu terjadi berbulan-bulan. Dari situ baru saya sadar, ternyata Tuhan sedang persiapkan saya. Supaya saya cakap untuk berkhotbah. Tahu saudara tenaga ahli itu karena orang itu terbiasa dengan sesuatu yang rutin. Ya, coba tukang potong babi lah. Mungkin pertama dia potong babi, aduh. Ya. Kalau ahli kalau ahli potong babi, itu dia tahu potongan 1 kilo ibu.
Saya baru tahu juga. Kalau ahlinya ya, tak coba timbang, pasti 1 kilo ini. Betul 1 kilo. Tapi kalau saya yang potong, bisa 2 kilo, bisa setengah kilo. Itu bukan ahli, saudara. Gitu ya. Apalagi, ya. Jadi kalau ahlinya dia sudah tahu, Bapak butuh berapa kilo? 2 kilo. Oke, dia sudah hitung. Coba tes. Betul 2 kilo. Bapak butuh berapa kilo? 3 kilo. 3 kilo. Itu ahli. Saudara mau jadi ahli, amin? Itu dia. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kisah Gideon ini kita bisa lihat bagaimana sesuatu yang biasa, ternyata di dalamnya ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam diri daripada Gideon. Dia kerja membantu orang tuanya, tapi dalam suasana mencekam. Harusnya mungkin Gideon dikatakan, kamu tidak usah kerja nak, di sini daerahnya rawan, kamu di rumah saja. Tapi bagaimana pada akhirnya Gideon harus bertanggung jawab, harus memikul tanggung jawab untuk membantu keluarganya, membantu orang tuanya, bersama-sama dengan orang tuanya. Pada akhirnya mereka mengerjakan yang namanya mengirik gandum, supaya ada makanan. Ini sebuah tanggung jawab yang besar, tanggung jawab mulia. Pada akhirnya saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa disadari oleh Gideon, ayat yang ke-12, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, siapa dikatakan? Ia pahlawan yang gagah berani. Dulu saya kalau dengar khotbah dari hamba Tuhan, ini bicara tentang nubuatan Gideon. Kamu akan jadi pahlawan. Tapi waktu saya baca tentang kisah Gideon yang membantu orang tuanya di saat situasi yang penuh dengan tantangan. Kata-kata ini bukan kata-kata yang akan datang. Tapi Gideon, di dalam tanggung jawabnya yang sederhana, Tuhan mengatakan, kamu adalah apa pahlawan. Minimal kita jadi pahlawan keluarga. Amin. Hadirnya kita di tengah-tengah keluarga kita, orang tua kita mengatakan puji Tuhan. Kakak kita mengatakan puji Tuhan. Adik kita mengatakan puji Tuhan. Tetangga kita mengatakan puji Tuhan. Teman kos kita mengatakan puji Tuhan. Dosen kita mengatakan puji Tuhan. Siapa lagi? Gembala kita mengatakan puji Tuhan. Orang ini ada di sini, orang ini ada di sini. Sangat-sangat menguntungkan, sangat-sangat membantu pekerjaan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak panjang saya mau bicara pada malam hari ini. Tapi saya rindu, setiap kita, bangunlah kesadaran kita, bahwa hari-hari ini, di usia kita yang masih muda, Tuhan sedang berproses dalam kehidupan kita, untuk mempersiapkan kita. Menjadi sesuatu yang pada akhirnya Tuhan akan katakan seperti Gideon. Hai pahlawan yang gagah perkasa. Hai pahlawan yang gagah berani. Bukan karena Gideon sudah mengalahkan musuh di luar sana. Tapi karena Gideon sudah berhasil mengalahkan musuh yang ada dalam dirinya. Yaitu apa? Rasa takut. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Marilah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lihatlah kehidupanmu di hari-hari ini. Kalau saudara ada di tempat ini, tidak ada yang kebetulan. Kalau saudara ada di bawah penggembalaan hamba Tuhan di tempat ini, tidak ada yang kebetulan. Berilah hidupmu untuk diarahkan. Berilah hidupmu untuk digembalakan. Percaya, engkau sedang dibawa menuju destiny Tuhan. Sehingga pada akhirnya rencana Tuhan tergenapi dalam hidupmu. Kita bangkit berdiri. Saya rindu kita angkat pujian. Tuhan, inilah hidupku. Kuserahkan padamu.
sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari dari awal kita nyanyikan pujian ini sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan segala cita-citaku, masa depanku, menjadi milikku. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Biar musik dengan lembut nyanyikan pujian ini. Mari kita tundukkan kepala. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwa setiap kali ada pergumulan di satu kota, di satu bangsa, di satu daerah, di satu keluarga, pasti akan ada orang-orang yang Tuhan akan pilih untuk menjadi alat Tuhan, membawa kebangunan rohani. Hari ini kebenaran firman Tuhan datang kepada saudara. Adakah saudara punya kerinduan? Tuhan, saya mau Tuhan menjadi alat Tuhan, menjadi pembawa kebangunan rohani, minimal bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang kita kasihi, bagi tetangga kita, mungkin bagi kota kita, bagi komunitas kita, bagi lingkungan di mana kita berada. Jika engkau punya kerinduan, berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, saya rindu Tuhan. Tuhan pakai saya sebagai alat Tuhan untuk menjawab setiap persoalan-persoalan yang ada. Jika engkau punya masalah di dalam keluargamu, orang tuamu punya pergumulan, papa mamamu punya pergumulan, saudara bisa berdoa. Katakan, Tuhan, pulihkan papa saya. Tuhan, pulihkan mama saya, Tuhan. Jika ada mungkin adik atau kakak saudara yang penuh dengan pergumulan, menjadi persoalan, menjadi pergumulan dalam keluarga, saudara juga bisa berdoa. Tuhan, pulihkan kakak saya. Tuhan, pulihkan adik saya, Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara mulai berdoa. Berdoa untuk sesuatu yang saudara rindu. Terjadi pemulihan di tengah-tengah kehidupan saudara. Berdoa untuk keluarga. Berdoa untuk orang tua. Atau mungkin berdoa untuk lingkungan saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Taruhlah belas kasihan-Mu Tuhan dalam hati kami. Taruhlah roh yang penuh belas kasihan dalam hati kami. Supaya hati kami sehati dengan hati-Mu Tuhan. Supaya perasaan kami sehati dengan perasaan-Mu Bapa.
untuk melihat dunia ini, untuk melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti dalam kerajaan surga. Hari ini kami boleh melihat ada orang-orang yang Tuhan sedang persiapkan untuk tanggung jawab yang besar, di mana ada tuaian yang besar, ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan percayakan bagi tempat ini. Kami datang berdoa untuk gembala di tempat ini. Kiranya hikmat marifat Tuhan, urapan Tuhan yang luar biasa, kekuatan dan kesehatan yang kemampuan yang dari Tuhan, bijaksana yang dari Tuhan, mengalir atasnya. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan sedang memberikan kepadanya Tuhan, anak-anak muda di kota ini, untuk dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah, untuk diperlengkapi di dalam kerajaan-Mu Tuhan, sehingga Makassar dimenangkan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, semua kita yang bersyukur, Tuhan punya rencana indah bagi kita. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Sekali lagi, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk teman-teman yang dikasihi Tuhan. Luar biasa firman Tuhan yang kita dengarkan, amin. Biarlah firman yang kita dengarkan boleh menegur setiap hati kita, menjadi bekal dalam setiap langkah kehidupan kita semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Saat ini kita akan berikan persembahan kita, namun sebelum itu saya ajak teman-teman, sekali lagi kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, buat firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan, yang menegur setiap kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami, untuk kami memberi hidup kami, karena ada pemakaian Tuhan yang luar biasa yang Tuhan siapkan untuk setiap kami. Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang telah memberitakan firman-Mu, dimanapun hamba-Mu berada, pemakaian Tuhan semakin dinyatakan dalam pelayanannya, dalam kehidupan keluarganya, dalam pekerjaannya, biar Tuhan Yesus semakin berkarya dalam kehidupannya. Dan Tuhan, saat ini kami akan berikan persembahan kami, biar apa yang kami beri boleh digunakan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan, dan bagi gereja-Mu, dan apa yang masih ada pada kami Tuhan, jadikan kami bendahara yang bijaksana untuk mengelolanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankan-Nya pasti. Mari sama-sama bergoyang bagi Tuhan kita, haleluya. Bagi Tuhan kita, amin Tuhan. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, amin, tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankan. Mari sama-sama bergoyang, dua kiri dua kanan, ayo, haleluya. Haleluya. Silakan duduk teman-teman. Ya, yang diberkati dengan firman Tuhan, lambaikan tanganmu. Haleluya. Jadi saya diberkati juga dengan firman Tuhan. Waktu dikatakan bahwa Gideon dia adalah pahlawan yang gagah berani. Mungkin kita juga bertanya, itu dipikirnya mungkin orang nubuatan, ternyata bukan. Saya setelah dikatakan itu saya mengingat kembali. Mungkin di tempat kita bukan siapa-siapa, tetapi bagi seseorang mungkin kita adalah pahlawan gagah berani, amin. Coba lihat kiri kanannya, engkau pahlawan gagah berani, ngomong. Engkau pahlawan gagah berani, yes. Jadi saya ingat gini, setiap kali saya pulang kantor, saya pulang kerja, saya tuh selalu ingat gini, saya selalu ingat ibu gembala ini ada airnya atau enggak di kamarnya. Soalnya kan air enggak ngalir, ya minimal saya jadi pahlawan buat nimbain air ibu gembala, kan gitu. Di tempat kita semua, dimanapun kita, jadilah apa? Pahlawan. Tahu ciri-ciri pahlawan? Dia bisa memenuhi kebutuhan orang di sekelilingnya. Amin. Nah kita semua akan seperti itu. Nah sebelum saya lanjut, saya mau panggil Isabel mana? Dia ada kesaksian sedikit. Silakan maju ke depan. Ya kita minta waktunya sebentar, ada sebuah kesaksian yang sangat menarik. Shalom, selamat malam teman-teman. Ya mungkin baru ngelihat saya Jezebel Cesario, saya kerja di BPKP, kebetulan saya dinas di Makassar. Teman-teman, saya terpanggil pada malam ini untuk memberikan kesaksian mujizat penyembuhan. Jadi sebulan yang lalu itu saya jatuh dari tangga, lumayan tinggi, dan ini sakit dari pinggang sampai bawah. Cuman puji Tuhan malam ini saat saya ke gereja saya cuman bilang, Tuhan aku mau sembuh. Dan malam ini Tuhan sembuhin, ini udah gak sakit. Benar-benar tadi pas dengerin firman, yang biasanya duduk sakit, ini udah gak sakit. Thanks to the Lord.
aja sih teman-teman. Thank you, kayak setahun ini kayak banyak banyak pergumulan orang tua saya, dan saya anak tunggal. Jadi saya mesti mikir home base saya di Jakarta. Jadi ya cukup Jakarta Makassar, sebulan bisa 2 kali bolak-balik karena orang tua saya sakit. Dan Tuhan benar-benar banyak mengadakan mujizat di keluarga saya. Orang tua saya sakit penyakit kebocoran selaput otak, dan itu cuma bisa 1 dokter di Indonesia, dan itu penyakit yang jarang di Indonesia. Tapi saya sebagai manusia biasa cuma bilang, papa saya sembuh, itu aja. Tapi kembali lagi kita menyerahkan rencana Tuhan itu yang terbaik. Puji Tuhan, papa saya sembuh, dan itu berkat dari Tuhan. Jadi Tuhan mungkin mau bilang, apapun pergumulan kita, entah itu kita sebagai manusia gak kuat, cuman bilang percaya sama Tuhan, just that, cuman bilang percaya sama Tuhan, berusaha, berdoa, itu aja. Terima kasih, selamat malam. Ya, memang luar biasa kalau Tuhan mengerjakan sesuatu, dan saya yakin akan banyak lagi yang Tuhan kerjakan melalui tempat ini, melalui engkau dan saya. Amin. Tapi pertanyaannya, bersediakah Tuhan bekerja melalui dan di dalam kita? Mau? Nah, bilang sama kiri kanannya, saya mau. Nah, lihat samping kiri kanannya, jadi kalau minggu depan dia tidak datang, cari. Ya, dicari kalau minggu depan gak datang. Dicariin. Gitu. Ya, oke. Pengumuman sepekan, hari Senin kita masih off day. Kemudian hari Selasa ada komsel gabungan, kita ada ibadah. Kalau komsel gabungan itu ibadah. Ibadah di tempat ini, ya paling 1 jam sampai 1,5 jam kita akan ibadah di tempat ini jam 7 malam hari Selasa. Lalu kemudian hari Rabu ada training vokal. Mana tadi pengumumannya? Training vokal. Silakan hubungin Coach C di belakang yang mau ikut. Nah, training vokal ini apa? Ada adikku sekalian yang rindu melayani WL Singers. Ya, kecuali pemain drum nggak pakai vokal ya. Saya heran bagaimana kalau pemain drum pakai vokal gitu ya. Jadi yang mau melayani WL dan Singers silakan ikut join. Ya, setelah nanti namanya masuk di tempat ini kita akan jadwalkan. Gitu ya. Di sini persyaratannya untuk pelayanan tidak terlalu ribet, cukup ngomong sama koordinator yang terkait, khusus WL Singers, bisa ke saya, bisa ke Vero. Multimedia dokumentasi ada Veronica juga, kemudian ada multimedia itu Jody, kemudian tamborin ada Yusrin. Hubungin mereka semua kalau mau pelayanan, pasti akan dijadwalkan. Ya, jadi di tempat ini tidak harus dulu training dulu baru pelayanan, tidak. Kita berjalan bersama-sama. Karena saya mau semuanya pada saat naik menyadari diri sendiri, oh kemampuan saya sampai di sini, saya perlu training, saya perlu dilatih. Nah seperti itu, supaya kita terus memacu diri kita untuk berlatih. Yang setuju katakan amin. Jadi kita akan ada, nah khusus hari Selasa minggu kemarin kita sudah nonton bersama His Only Son, gitu ya. Oh Kamis, sorry, maklum sudah mulai ya, kelihatan dari kepala. Jadi hari Kamis kita ada fun sport, karena minggu lalu kita sudah nonton bareng dan kita sudah belajar dari film His Only Son. His Only Son itu filmnya sangat dalam, jadi kita kemarin nonton dan ada pertanyaan yang banyak, tapi sedikit yang menjawab. Kan begitu ya, sedikit yang bisa menjawab. Jadi His Only Son kita nonton. Nah minggu ini kita akan fun sport, jadi pastikan kita datang. Teman-teman yang mau bergabung di dalam grup Goal CC, bisa hubungi Vero. Mana Vero? Vero? Ah itu yang paling ujung sana. Silakan nanti ngomong ke dia, Kak ini nomor handphone saya tolong masukin. Jadi informasi-informasi terkait seminggu ini akan diupdate di situ. Termasuk pooling, biasanya saya bikin pooling. Kita mau main futsal atau main bulu tangkis gitu. Kita mau nonton His Only Son atau mau nonton Fireproof. Kita mau nonton apa? Nah kita semuanya akan ada di situ, kita akan polling biasa bersama. Dan jangan salah, kita benar-benar fun sport. Anda bayangkan minggu lalu kita fun sport, satu lapangan ada 4 orang di dalam, 8 orang totalnya. Ya, saya tidak tahu bagaimana cara mainnya, tetapi yang pasti di dalam ada 8 orang. Mendengar laporan mereka saya cukup shock dan terkejut. Ada ternyata badminton yang baru. Gitu ya, 8 orang. Saya tidak tahu kalau mungkin besok yang datang 30 orang mungkin bisa jadi 8 orang di dalam kali 8 kali 2. Gitu. Tapi datang saja, yang pasti kalau memang kurang lapangannya kita akan tambah apabila itu memungkinkan. Jadi kita semua bisa sehat, kita juga semua bisa berfellowship bersama. Yang setuju katakan amin. Kak saya tidak punya raket, tenang. Mana Sil? Sil banyak raketnya. Ah mana Sil? Mana Sil? Nah itu yang di belakang. Gitu ya. Saya tidak lihat mukanya ini. Jadi gitu ya. Itu koordinator olahraga nanti ya. Jadi dia banyak raketnya, jadi nggak usah takut raket.
koknya udah tenang aja, bonya disiapkan di sana, tinggal bawa badan dan kita bermain bersama dan sehat bersama. Yang setuju katakan amin. Nah, hari Jumat kita ada latihan untuk ibadah raya 2, khusus pelayan-pelayan yang sudah ditunjuk, akan diumumkan juga biasanya di grup. Lalu kemudian untuk hari Sabtu yang suka doa pagi, ya, doa pagi di sini luar biasa, isinya anak muda, ya. Jadi kalau mau doa pagi hari Sabtu jam 5 pagi datang ke tempat ini, kita doa bersama, kita doa bareng. Dan kita doa barengnya namanya sarapan pagi bersama. Sarapan pagi ini apa? Memuji muliakan nama Tuhan dan dengar firman Tuhan. Gitu ya. Di sini kalau saraba semangat, saking semangatnya sampai bisa ada yang pingsan. Gitu ya. Gitu ya. Tapi itulah semangat anak muda. Gitu. Terus hari sorenya kita ada doa puasa bersama di tempat ini jam 4 sore. Jadi datang juga doa puasa ini dahsyat. Dahsyat sekali, percaya. Yang sudah datang pasti mau datang lagi. Iya Pak Tia, betul. Iya. Ya. Jadi datang, terus kemudian jam 7 malam kita ada latihan untuk ibadah raya pertama. Ibadah raya pertama jam 9, itu umum. Ini juga umum, cuman akhirnya kebanyakan anak muda. Jadi vibes-nya memang anak muda banget gitu ya. Karena lihat saja di depan vibes-nya juga anak muda semua. Tetapi ini semuanya terbuka untuk umum, dua-duanya. Nah bagi teman-teman, adik-adikku sekalian yang rindu melayani di tempat ini. Jangan takut, silahkan. Tidak ada persyaratan yang macam-macam. Kita gereja komunitas, Anda boleh pelayanan dimanapun, sorenya pelayanan di tempat ini, saya akan persilahkan. Ya, jadi silakan melayani di tempat ini, gunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita melayani. Mau pujian penyembahan, kecuali khotbah ini agak saya selektif sedikit lah, kan gitu ya. Gitu. Jangan sampai nanti pujian penyembahan 35 menit, 5:35. Khotbahnya kayak Pak Pendeta 15 menit, nanti jam 6 kita sudah pulang. Kan gitu. Masalahnya jam 6 biasa makanan belum selesai di bawah. Kan gitu ya. Nanti ditanya, kamu ke gereja tidak? Nah, gitu. Nah tadi yang diberkati dan pujian penyembahan, lambaikan tanganmu. Puji Tuhan ya, kalau suaranya keras di sini memang begitu di sini gitu ya, seneng suara. Jadi kalau keluar agak budek-budek dikit ya. Gitu ya. Nah, yang berikutnya saya terus terang sangat diberkati dengan pujian penyembahan. Tadi waktu kita ngomong segala kemuliaan hanya bagi Tuhan ya. Kadang kita ngomongnya enak, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kalau segala kemuliaan bagi Tuhan, biasanya yang sisanya pasti buat kita. Nah sisanya biasanya itu fitnah, diceritain orang. Mau gak kita terima? Halo? Kalau segala kemuliaan bagi Tuhan harusnya kita terima saja. Betul? Biarin aja. Iya kan? Kalau engkau diceritain orang saat ini, diomongin orang, gak apa-apa, biarkan saja. Karena memang itu jatah kita. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kan gitu ya. Supaya kita rela sikit lah. Jadi kalau engkau kerjaanmu gak dihargai temanmu, gak dihargai pimpinanmu, gak dihargai, udah biarkan saja. Karena kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kalau engkau masih marah, mungkin engkau masih mengincar kemuliaan itu. Gitu ya. Saya sangat diberkati dan pujian penyembahan tadi. Saya yakin kita semua diberkati dan jangan lupa minggu depan kita tetap datang di tempat ini. Sekali lagi buat teman-teman yang baru pertama kali datang, saya mengucapkan selamat datang dan jangan langsung pulang nanti. Kita berfellowship bersama di lantai 1 di bawah. Ya, kita berfellowship sana, jangan langsung pulang. Dan kalau misalkan baru pertama kali datang, ayo tinggalkan jejak di tempat ini. Ngapain tinggalkan jejak? Foto bersama. Nah, begini tim dokumentasi selalu mengumpulkan foto-foto kita bersama. Karena suatu saat kita akan membuat kaleidoskop selama setahun. Dan itu akan terpampang saat kita ulang tahun nanti bulan 5 Februari. Ulang tahun yang pertama Gold Sisi. Tepuk tangan dulu. Ya. Sudah banyak yang request, Kak undang ini, undang itu, undang ini, undang itu. Ya sudah kalian cari dana dulu. Kan begitu ya, undang ini, undang itu. Cuman kemarin kita sudah hubungi Frankie Kuncoro, cuman dia kebetulan sibuk di tanggal itu. Kita akan coba alternatif yang lain, cuman cari dana. Kan begitu ya. Jadi cari dana dulu. Nanti kita akan ulang tahun di tanggal 5 Februari, sekitar tanggal 5 Februari. Karena Gold Sisi ibadah pertama kali, kita undang Yesua Abraham itu 5 Februari tahun ini. Gitu. Dan itu hampir setahun kita menjalani kebaktian ibadah raya 2. Dan saya harapkan semuanya tetap di tempat ini kita sama-sama bertumbuh. Karena saya melihat ada sebuah mimpi yang saya taruh di kalian semua di tempat ini. Karena tadi Pak Pendeta juga ngomong, di sini ada banyak pemimpin, ada calon orang-orang hebat di tempat ini. Dan kalau tidak kebetulan kalau engkau datang ke tempat ini, ditempatkan Tuhan di sini. Walaupun kau hanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan hanya mungkin setahun. Pergunakan kesempatan yang ada di tempat ini, kembangkan talentamu, kembangkan kerinduanmu untuk melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin. Oke, baik itu saja dari saya. Terima kasih dan saya kembalikan lagi. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri.
kasih untuk penyertaan-Mu selama ibadah ini. Kami merasakan kehadiran Tuhan yang sangat luar biasa selama ibadah kami Tuhan. Terima kasih untuk pemakaian-Mu bagi teman-teman kami yang ambil bagian pelayanan malam hari ini Tuhan. Berkati, kembalikan pengurapan yang baru daripada Tuhan. Pakai lebih lagi Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Kehidupan pribadi mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan masa muda mereka kami serahkan dalam tangan Tuhan. Cita-cita mereka, harapan mereka untuk masa depan mereka kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pendidikan mereka Tuhan kami bawa dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat firman Tuhan yang telah kami dengar sama-sama tadi Tuhan. Biar firman ini bertumbuh dalam setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Mampukan kami melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Menjadi pahlawan dimanapun kami berada Tuhan. Bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu bagi kami semua sore hari ini. Kembalikan berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan. Pakai hidupnya Tuhan secara pribadi menjadi berkat, menjadi dampak dimanapun dia berada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat teman-teman kami yang belum sempat hadir sore malam hari ini Tuhan. Mungkin dalam keadaan sakit biar Engkau yang sembuhkan. Mungkin dalam keadaan yang Tuhan Yesus banyak pergumulan biar Engkau yang buka jalan Tuhan. Mungkin banyak tugas dari kampus, dari sekolah, kami berdoa Tuhan biar minggu depan kami boleh sama-sama datang tempat ini memuji, memuliakan Tuhan. Atau mungkin ada teman-teman kami yang hari-hari ini mulai malas Tuhan, mulai menjauh daripada-Mu Tuhan, Engkau tarik kembali jiwa mereka. Gerakan kembali roh mereka Tuhan untuk mau mencari Tuhan. Taruh kerinduan dalam setiap hati anak-anak-Mu. Biar kami sama-sama Tuhan boleh datang berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat kami semua anak-anak-Mu yang hari-hari ini mungkin dalam bangku pendidikan Tuhan. Baik itu sekolah Tuhan bahkan yang ada berkuliah Tuhan. Kami bawa dalam tangan Tuhan segala pergumulan kami Tuhan. Dalam perkuliahan kami, dalam sekolah kami Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tugas-tugas yang diberikan biar kami mampu menyelesaikannya dengan hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat teman-teman kami, kakak-kakak kami yang mungkin saat ini masih mencari pekerjaan. Biar Tuhan berikan pekerjaan yang dimana Tuhan anak-anak-Mu dapat memuliakan Tuhan di sana Tuhan. Berikan mereka bos yang baik yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan Yesus buat penuaian jiwa yang ada di tempat ini. Kami mau Tuhan dipakai oleh Tuhan sebagai penyambung lidah-Mu Tuhan. Kami mau dipakai oleh Tuhan untuk menarik jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami untuk datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak kami berdoa buat kami semua yang hadir malam hari ini, sore hari ini Tuhan. Taruh kerinduan di hati kami untuk mau melayani Tuhan. Di tempat ini bahkan dimanapun kami berada kami melayani dengan tulus. Bahkan Tuhan orang-orang di sekeliling kami boleh melihat ada Tuhan dalam hidup kami. Bahkan mereka boleh mengenal Tuhan secara pribadi. Kami rindu Tuhan, orang itu adalah kami. Pakai kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Yang dekat dengan kami, yang jauh dari kami Tuhan mungkin berada di kampung halaman kami. Dimanapun orang tua kami berada Tuhan saat ini Engkau sertai. Berkati kesehatan mereka Tuhan, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk seluruh kegiatan yang ada di gereja kami ini Tuhan sepanjang minggu ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Baik itu vokal training Tuhan, komsel, PA Tuhan, bahkan fun sport, setiap latihan yang diadakan biar Engkau beracara di dalamnya Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang kami puji dan kami muliakan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami mau membawa gembala kami Tuhan, Oma dalam tangan Tuhan, biar Engkau pakai masa tuanya Tuhan menjadi berkat baik dalam keluarganya, di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini, bahkan di mana saja dia berada boleh menjadi berkat Tuhan. Taruh sukacita, pulihkan kesehatannya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati Kak Esra Tuhan sebagai pemimpin rohani kami, anak-anak-Mu di tempat ini, bersama Kak Debbie sebagai pendampingnya Tuhan, penopangnya. Kau berkati mereka Tuhan Yesus secara pribadi bahkan keluarga, bahkan
mereka boleh terus menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan, di tempat kerja, di rumah, di gereja, bahkan di mana saja mereka berada boleh menjadi berkat-Mu Tuhan. Berkati juga Dev, anak mereka Tuhan, pertumbuhannya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami terus berdoa untuk ibadah kami, ibadah Raya 1, hari Minggu pagi Tuhan, dan ibadah Raya 2, ibadah Gol Sisi Tuhan, biar Engkau terus pakai anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan, biar terus banyak jiwa boleh datang ke tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Hadirlah Tuhan dalam setiap ibadah kami, bekerja, mengurapi kami semua Tuhan, melawat setiap anak-anak-Mu yang datang Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami mau berdoa Tuhan, khususnya buat ponakan dari teman kami Sri Azaria Tuhan yang masih dalam keadaan sakit, biar Engkau yang menyembuhkan dengan bilur-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini juga Tuhan kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami bawa dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau taruh damai sejahtera-Mu di bangsa kami, Engkau rapi, bahkan Engkau pakai Tuhan Yesus pemerintah yang telah terpilih Tuhan, dari pemerintah pusat bahkan sampai ke pelosok desa Tuhan. Engkau pakai Tuhan Yesus untuk kesejahteraan di bangsa ini. Jauhkan dari segala roh perpecahan Tuhan, bahkan niat orang jahat untuk merusak kedamaian di bangsa kami. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat dalam hidup kami. Selanjutnya Tuhan, kami akan berpisah dari tempat ini. Namun kami percaya penyertaan Tuhan akan terus berlaku dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur kami. Kami percaya semua kami yang hadir telah diberkati oleh Tuhan. Kami mau berdoa sesuai dengan doa yang Engkau ajarkan bagi murid-murid-Mu. Bapa kami dalam sorga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan kiranya selalu memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan segala kehendak-Nya. Dan biar Dia mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau sukacita dan damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Semoga Bapa sumber segalanya, Gembala Agung yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan yang sudah diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk, bersatu sejenak, dan jangan lupa kita berfoto setelah itu.
atas, di sini di atas. Yang cowok-cowok boleh duduk di depan, Hari, Dias di depan duduk. Sebagian di belakang saya boleh. Di depan Dias, enggak apa-apa Ji. Nah, duduk sama, nah. Sini Pak, sini. Nah, di tengah. Oke. Nah, boleh di depan yang cowok-cowok. Nah, boleh di belakang saya juga boleh sini. Ayo. Ella sama Doris ngapain nyumpet di situ sebelah sana? Nah. Nah, di situ loh. Ayo. Oke. Tim dokumentasin. Ayo Blessing. Sini masuk. Sabar. Oke. Silakan fotografer.